Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Bapak Fahmi Purkonsyah. Bapak akan mengajar di SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 mata pelajaran Al-Quran Hadis dan juga di kelas 7 mata pelajaran IPS. Ya, insya Allah kita ketemu di kelas. Sampai jumpa. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran IPS kelas 7. Di pertemuan hari ini, kita akan belajar pada bab 1, yaitu keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Bagian pertama yaitu konektivitas antar ruang dan antar waktu. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep tentang ruang yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ruang absolut. Ruang absolut itu adalah ruang yang merupakan wadah yang bersifat khas, fisik, dan empiris yang ditentukan berdasarkan ukuran geometri berdimensi 3, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan konsep yang kedua yaitu ruang relatif. Ruang relatif adalah ruang yang berlangsungnya suatu relasi kegiatan yang terikat pada proses dan waktu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsep ruang relasional. Ruang relasional adalah ruang yang berisi dan mencerminkan dirinya sendiri yang berupa hubungan dengan objek lain. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu distribusi ruang atau spatial distribution. Distribusi ruang adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Selanjutnya, pola ruang atau spatial pattern. Pola ruang adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Fenomena waktu dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu terjadinya peristiwa siang dan malam. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya perbedaan waktu. Yang ketiga, terjadinya fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Dan yang keempat, yaitu terjadinya pergantian musim. Ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama, kesempatan antara. Yang kedua, saling melengkapi. Yang ketiga, kemudahan transfer. Baik, selanjutnya yaitu kondisi geografis Indonesia. Bagaimana kita mengetahui kondisi geografis Indonesia? Nah, kita akan membahas tentang peta dulu ya. Peta adalah gambar konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas ini ya. Ini gambaran peta. Peta apa? Peta Indonesia jelas ya. Nah, sedangkan ini apa ini? Gambar apa ini? Oke, betul ya. Ini adalah kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku atau dengan nama lain yaitu disebut atlas. Nah, kalau ini gambar apa ini? Ya, betul ya. Ini adalah globe dunia.
Nah, apa sih globe dunia? Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, nah di sini yaitu kondisi geografis Indonesia juga bisa dikategori oleh letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, coba tebak anak-anak, ini menggambarkan apa ya? Ya, betul. Ini menggambarkan kondisi geografis Indonesia yang mana terletak di antara dua benua dan diapit oleh dua samudra. Apa saja? Yaitu benua Asia dan Australia dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Nah, di sini Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah yang subur dan ada tanah yang tidak subur. Selanjutnya, yaitu sumber daya air dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu air hujan. Yang kedua, sungai, dan yang ketiga, danau. Sumber daya alam Indonesia yang selanjutnya yaitu hutan. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selanjutnya, yaitu potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu, ada pula potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Itu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan keadaan penduduk Indonesia. Keadaan penduduk Indonesia bisa diketahui oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang mana mencatat jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2015 itu penduduk Indonesia mencapai sekitar 254,9 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia mencapai 305 juta jiwa. Wah, luar biasa ya, banyak sekali. Selanjutnya, ini gambar piramida penduduk ya, yang mana kita akan mengetahui komposisi penduduk. Nah, di sini komposisi penduduk sangat membantu terhadap sensus penduduk untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kriterianya. Oke, ini gambarannya ya. Selanjutnya, berdasarkan usia dan jenis kelamin, bahwa penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama yaitu piramida penduduk muda, yang kedua piramida penduduk stasioner, dan yang ketiga yaitu piramida penduduk tua. Nah, di sini kita bisa melihat keadaan penduduk Indonesia dilihat dari agamanya. Nah, jadi bukan hanya satu di Indonesia itu ya. Penduduk Indonesia menganut agama, bukan hanya Islam. Ya. Di sini banyak sekali penduduk yang mempunyai agama selain dari Islam. Ada juga
Mongolia, kemudian Konghucu, Buddha, gitu ya. Nah, di sini dari segi dilihat dari segi agama atau kepercayaan. Baik, selanjutnya yaitu penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan letak geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Penduduk dapat dibagi dua berdasarkan letak geografis, yaitu di desa dan di kota. Sebagai negara kepulauan, keadaan Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Wah, banyak ya. Ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keadaan penduduk Indonesia dilihat dari keberagaman budaya. Indonesia sendiri secara umum dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia. Bisa difahami ya yang tadi? Oke, kita lanjut masuk pada pembahasan keadaan alam Indonesia. Perlu diingat bahwa wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Kemudian, Indonesia terletak di antara dua paparan besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Keadaan alam Indonesia jika dilihat dari relief muka bumi itu terbagi menjadi 3 bagian. Oke, lanjut. Kemudian keadaan alam Indonesia jika dilihat dari relief muka bumi itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah bagian barat, yang kedua wilayah bagian tengah, dan yang ketiga wilayah bagian timur. Sedangkan jika dilihat dari iklim di Indonesia, keadaan alam Indonesia terbagi menjadi 3 iklim. Yang pertama iklim musim, yang kedua iklim tropika, yang ketiga iklim laut. Sedangkan berdasarkan pendekatan biografi atau keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup, sedangkan berdasarkan pendekatan biografi atau keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Berikut 3 kelompok fauna, yaitu fauna asiatis, fauna australiatis, fauna peralihan. Baik, selanjutnya dampak interaksi antar ruang. Dampak interaksi antar ruang ini sangat mempengaruhi terhadap perdagangan antar wilayah. Yang mana perdagangan antar wilayah adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau produsen yang lain antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Dampak dari interaksi antar ruang ada 7 poin ya. Yang pertama yaitu mobilitas antar wilayah, yang mana gerak perpindahan penduduk di suatu wilayah itu akan terjadi. Kemudian yang kedua, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Jadi lahan akan berubah-ubah seperti itu. Kemudian perubahan orientasi mata pencarian. Jadi mata pencarian tidak berpusat pada satu tempat gitu. Kemudian perkembangan sarana dan prasarana, yang selanjutnya perubahan sosial budaya, dan yang terakhir yaitu perubahan komposisi penduduk. Nah, sekian pembelajaran hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.